Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai inflasi. Sebenarnya apa sih inflasi itu? Secara sederhana, kita dapat memaknai inflasi itu adalah kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus pada jangka waktu tertentu. Nah, karena yang dimaksud dengan inflasi ini adalah kenaikan harga secara umum, maka kenaikan satu atau dua barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi. Kecuali ketika kenaikan harga satu atau dua barang tersebut kemudian meluas, menyebabkan atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lain. Contoh paling gampang adalah kenaikan harga BBM yang kemudian biasanya berakibat pada kenaikan harga barang-barang yang lain gitu. Karena kenaikan harga BBM ini menyebabkan biaya distribusi yang menjadi lebih tinggi. Dan biaya distribusi yang lebih tinggi ini kemudian berakibat kepada kenaikan harga barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Dalam ekonomi Islam, menurut Adi Warman Karim, pengertian inflasi tidak berbeda dengan inflasi pada ekonomi konvensional. Jadi sama-sama yang dimaksud adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga ini bisa berpotensi semakin lama, semakin panjang berkesinambungan, dan harganya akan semakin tinggi ketika tidak segera ditemukan solusi atau tidak segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian untuk dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Nah, indikator yang paling umum digunakan di Indonesia adalah indeks harga konsumen. Perubahan pada indeks harga konsumen dari waktu ke waktu dapat membuat kita jadi mengetahui gitu apakah suatu harga ini kemudian menjadi naik terus-menerus yang menyebabkan inflasi atau tidak gitu. Nah, penentuan barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan indeks harga konsumen ini didasarkan pada survei biaya hidup yang secara rutin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Terdapat 7 kelompok pengeluaran yang menjadi indikator pada IHK ini. Jadi yang pertama adalah kelompok bahan makanan, kemudian yang kedua adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Ini merupakan kelompok yang kedua. Kemudian ada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat adalah kelompok sandang atau pakaian. Kemudian yang kelima adalah kelompok harga konsumen di bidang kesehatan. Yang keenam adalah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Kemudian yang terakhir adalah kelompok transport dan jasa keuangan. Tidak, jadi masih ada beberapa indikator-indikator lain yang dapat menjadi indikator terjadinya sesuatu itu dikatakan inflasi atau tidak. Di antaranya yang pertama indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Jadi IHPB ini adalah harga transaksi yang terjadi antara satu penjual atau pedagang besar yang pertama kepada pembeli atau pedagang besar yang berikutnya. Begitu. Jadi harga pertama yang dikeluarkan oleh penjual pertama itu dari pergerakannya dapat diketahui apakah terjadi kenaikan atau tidak, terus menerus atau tidak, yang kemudian bisa dijadikan indikator terjadi inflasi atau tidak. Kemudian ada juga indeks harga produsen. Kalau tadi adalah perdagangan besar pertama, kalau indeks harga produsen ini adalah perubahan rata-rata yang diterima oleh produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan pertama kali. Jadi harga pertama yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, perubahan harga itu kemudian yang bisa diketahui apakah terjadi kenaikan, apa kenaikannya terus-menerus atau berapa lama, dan seperti itu kemudian menjadi indikator inflasi atau tidak. Nah, di Indonesia sendiri penyebab inflasi itu dikelompokkan menjadi dua berdasarkan faktor fundamental ataupun faktor non fundamental. Nah, yang pertama adalah inflasi inti dan yang kedua adalah inflasi non inti. Inflasi inti berarti komponen inflasi yang menetap dan persisten karena memang dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental. Yang pertama, kita masih ingat teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Seperti kita ketahui, ketika permintaan tinggi maka pengaruh pada harga menjadi turut naik pula gitu. Sementara ketika penawaran
penawaran itu rendah atau penawaran tinggi juga berpengaruh terhadap perubahan harga. Kondisi ini kemudian bisa menjadi penyebab terjadinya inflasi. Kemudian penyebab yang kedua adalah lingkungan eksternal. Jadi, misalnya ada perubahan nilai tukar sehingga menyebabkan harga-harga barang yang diimpor dari luar negeri ke dalam negeri itu menyebabkan selisih harga karena ada perubahan nilai tukar. Kemudian juga bisa juga harga komoditi internasional yang naik mengakibatkan secara umum harga-harga yang ada di dunia atau di suatu negara itu juga turut naik. Misalnya yang paling sering adalah harga minyak. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Jadi ketika ada expected inflation atau terjadi ekspektasi inflasi, sebagai konsumen secara naluri membeli barang-barang untuk ditimbun sehingga ketika inflasi mereka sudah tidak perlu keluar uang lagi gitu. Keadaan ini kemudian menyebabkan permintaan yang naik dan akibatnya harga-harga juga jadi ikut naik karena ada ekspektasi inflasi. Kemudian yang kedua adalah tadi inflasi 3 itu adalah inflasi inti, kemudian yang kedua ini adalah inflasi non inti. Jadi di antara inflasi non inti ini lebih cenderung volatil ya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor non fundamental. Selain juga dipengaruhi oleh faktor fundamental. Misalnya ketika terjadi bencana alam. Nah, keadaan ini membuat misalnya bencana alam menyebabkan panen anjlok, makanan menjadi langka gitu. Keadaan seperti ini menyebabkan perubahan harga dan inflasi secara insidental. Kemudian komponen inflasi non inti ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah inflasi komponen bergejolak, yaitu dipengaruhi oleh kejutan pada kelompok bahan makanan. Jadi misalnya seperti tadi bencana alam menyebabkan gagal panen, maka harga-harga juga jadi ikutan berubah gitu dan cenderung naik karena penawarannya sedikit dan permintaannya naik gitu. Kemudian ada juga inflasi pada komponen harga yang memang sudah diatur oleh pemerintah gitu. Jadi inflasi ini terjadi karena ada kebijakan pemerintah terkait harga. Misalnya tarif dasar listrik, kemudian harga BBM bersubsidi atau perubahan tarif angkutan yang kemudian bisa berpengaruh kepada tarif harga barang akibat perubahan biaya distribusi. Gitu. Jadi secara umum penyebab inflasi itu bisa dari faktor fundamental, bisa juga selain faktor fundamental dipengaruhi juga oleh faktor non fundamental. Itu yang disebut dengan inflasi inti dan inflasi non inti.